Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hopipah, mahasiswa aktif semester 6 dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mutiara Banten, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kuliah saya tentang kalimat verbal. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pengertian kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja atau verb. Sebuah kalimat menjadi verba jika terdapat kata kerja dalam kalimat tersebut tanpa memperhatikan posisi dari kata kerja tersebut. Penjelasan. Struktur atau pola kalimat yang biasanya digunakan dalam kalimat verbal adalah subjek plus predikat atau subjek dan predikat. Subjek berisi kata benda seperti halnya hewan, manusia, dan tumbuhan. Predikat. Pada suatu kalimat, predikat menjadi fungsi paling inti karena hubungan antara fungsi-fungsi yang lain melalui predikat. Predikat berisi kata kerja atau kata yang sedang melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya, makan, belajar, dan berlari. Objek. Objek merupakan bagian yang menerapkan langsung terhadap predikat kata kerja transitif, biasanya berupa nomina atau perasa nominal. Pada kalimat aktif transitif, objek akan bergeser fungsinya menjadi subjek jika kalimat itu dipasifkan. Contoh, kalimat objek adalah pensil, buku, dan nasi. Objek keterangan waktu contohnya adalah kemarin, besok, pagi tadi, dan lain-lain. Objek keterangan tempat yaitu contohnya di lapangan, di sekolah, dan di masjid. Pelengkap. Dalam kalimat, pelengkap menerangkan langsung predikat kata kerja intransitif. Pelengkap memiliki kemiripan dengan objek, namun pelengkap tidak dapat menjadi subjek akibat penafsiran kalimat. Keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang ingin menerangkan seluruh bagian kalimat dan dapat dipindahkan tanpa mengubah makna kalimat tersebut. Ciri-ciri kalimat verbal. Pertama, verba digunakan sebagai predikat atau inti predikat dalam sebuah kalimat pada kata kerja. Kedua, verba mengandung makna dasar dari sebuah perbuatan atau aksi, proses, serta keadaan yang bukan sifat. Ketiga, verba tidak dapat diberikan prefix ter atau berarti paling, khususnya pada verba yang menjelaskan sesuatu keadaan. Fungsi kalimat verbal. Pertama, verbal dan frasa verbal sebagai predikat. Verbal berfungsi terutama sebagai predikat atau sebagai inti predikat kalimat. Contoh, mereka bersalam-salaman dengan akrab. Verba bersalam-salaman berfungsi sebagai predikat. Kedua, verbal dan frasa verbal sebagai subjek. Pada umumnya, verba yang berfungsi sebagai subjek adalah verba inti, tanpa pewatas belaka. Contohnya, membaca telah memperluas wawasan pikirannya. Dalam kalimat pertama, subjeknya ialah verba membaca. Ketiga, verba dan frasa verbal sebagai objek. Frasa verbal dengan perluasannya berfungsi sebagai objek. Contohnya, Doni mencoba makan tanpa nasi. Yang menempati fungsi objek pada kalimat ini adalah makan. Keempat, verba dan frasa sebagai pelengkap. Verba dan frasa verbal beserta peluasannya dapat berfungsi sebagai pelengkap. Contohnya, ia tidak merasa beruntung. Beruntung verba yang berfungsi sebagai pelengkap dari predikat merasa. Jenis-jenis kalimat verbal. Pertama, tak transitif. Kedua, semi transitif. Ketiga, transitif. Keempat, fluid transitif. Verba tak transitif.
Kalimat yang tak berobjek dan tak berpelengkap, kalimat ini hanya memiliki dua unsur yaitu subjek dan predikat. Pola kalimat, subjek plus predikat. Contohnya, mereka sedang berenang. Verbal semi-transitif. Biasanya kalimat ini predikatnya bias, diikuti objek tetapi juga bisa tidak diikuti oleh objek. Kehadiran objek pada kalimat ini akan menambah kejelasan makna pada kalimat. Pola kalimat, subjek plus predikat plus objek atau opsional. Contohnya, Siti memasak ayam goreng. Transitif. Kalimat yang predikatnya membutuhkan objek atau tambahan untuk melengkapi kalimat tersebut. Pola kalimat, subjek plus predikat plus objek, contohnya, para petani menanam padi. Dwi transitif, kalimat yang predikatnya kata verbal, membutuhkan objek dan pelengkap dalam kalimatnya. Pola kalimat, subjek plus predikat plus objek plus pelengkap, contohnya, Ibu guru menunjuk Andi sebagai ketua kelas. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai kalimat verbal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.